Manajemen dan manajer. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas bawahan dan sumber daya untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Apa saja yang dilakukan manajer? Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas. Ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Dan keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Perkembangan teori manajemen. Teori manajemen adalah sekelompok asumsi yang erat berkaitan dan logis dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua fakta atau lebih yang dapat diamati serta menyediakan dasar yang kuat untuk memperkirakan peristiwa pada masa depan. Manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisasi mengambil input seperti uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Perencanaan strategis. Perencanaan atau planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kemudian rentang manajemen atau span of management merupakan jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada supervisor, kadang disebut dengan rentang pengawasan atau span of control. Salah satu ciri dari struktur ini menentukan seberapa dekat seorang supervisor dapat mengawasi bawahannya. Wewenang dan delegasi. Wewenang adalah untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada 3 jenis dari wewenang. Yang pertama ada wewenang lini atau land authority. Yang kedua ada wewenang staff atau staff authority. Dan yang ketiga ada wewenang staff fungsional atau fungsional staff authority. Kemudian delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Penyusunan personalia organisasi. Proses penyusunan personalia atau staffing proses adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat dan waktu yang tepat. Motivasi. Motivasi atau motivation dalam manajemen secara umum ditujukan pada sumber daya manusia, khususnya staf non-manajemen. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah kegiatan di mana orang-orang memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Manajemen konflik.
1. Penyebab konflik. Yang pertama, komunikasi yang disebabkan salah pengertian, informasi tidak lengkap. Yang kedua, struktur yang disebabkan pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Yang ketiga, pribadi yang disebabkan ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. Yang kedua, jenis metode penyelesaian konflik. 1. Konsensus. Pihak yang sedang bertentangan bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik tentang masalah mereka. Yang kedua, konfrontasi. Pihak-pihak yang sedang bertentangan menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan ada kesepakatan untuk menerima penyelesaian. Yang ketiga, penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi atau superordinate goals. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Kamu tahu kan ini namanya korek api? Seumpama korek api ini aku ibaratkan sebagai kamu, maka kamu ingin kehidupan sehari-harimu penuh dengan semangat dan pastinya on fire. Tapi hidup gak semudah itu, kawan. Kadangkala kita dihadapkan dengan kesedihan, disakiti, dizolimi, bahkan dikhianati. Jaga lagi, sedih lagi. Maunya sih semangat terus, maunya sih on fire lagi. Tapi kok susah ya? Kok gak bisa ya? Apakah kamu sedang di situasi yang sama? Saya akan kasih tahu caranya supaya kamu bisa on fire lagi. Nah, apinya menyala dengan bantuan korek api lainnya. Jadi artinya, jika kamu hilang harapan, hilang semangat, kamu harus mencari seseorang atau komunitas yang bisa menolongmu untuk memercikan api itu kembali. Ingat, lingkungan yang tepat akan membuatmu menjadi hebat. Oke? Dadah!